Hai FLC Family, Happy Sunday and welcome to church. Senang sekali bisa bertemu dengan FLC Family hari ini. Terutama bagi Anda yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, selamat datang di GBI Forward Living Church. Bersama saya Natasha, inilah FLC Sunday News untuk minggu ini. Saat ini, gereja memerlukan bantuan FLC Family untuk dapat terlibat secara aktif di beberapa ministry area, antara lain Glam Ministry di area makeup dan hairdo, Kids Ministry sebagai pendamping anak-anak atau pengajar, Praise and Worship sebagai musisi, singer atau worship leader, dan Media Ministry di area visual media, fotografer atau videographer. Kelas pranikah atau perjalanan nikah impian akan diadakan setiap hari Sabtu pada tanggal 8, 15, dan 22 November jam 10 pagi di FLC Office. Kelas ini dipersiapkan bagi pasangan yang akan merencanakan pernikahan di tahun 2026. Untuk informasi lebih lanjut mengenai kelas ini, saudara dapat bertanya di area Home Lounge. Jika FLC Family membutuhkan dukungan doa, tim FLC Prayer dengan senang hati akan membantu dan mendukung Anda melalui doa, atau Anda dapat mengisi form doa yang tersedia di area Home Lounge. FLC Sunday Service setiap minggunya dapat FLC Family lihat kembali di YouTube channel Forward Living Church. Untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan dan pelayanan gereja, FLC Family dapat mengunjungi Home Lounge atau menghubungi WhatsApp FLC Office di 0816 633 633 atau terhubung melalui Instagram FLC. Saat ini kita mau bersama-sama merayakan FLC Family yang berulang tahun dan juga merayakan ulang tahun pernikahan di sepanjang minggu ini. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan, serta menerima dan mencatat setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Happy Sunday and God bless you. Shalom FLC Family. Saya mau lihat lambaian tangan anak-anak Tuhan di tempat ini. Puji nama Tuhan, hari ini di awal bulan ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Kita mau sama-sama memuji dan menyembah nama Tuhan kita yang hidup. Amin. Mari kita satukan hati kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas setiap berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau telah menuntun kami selama 1 bulan kemarin Tuhan, sehingga kami bisa ada di tempat ini di bulan yang baru, berkumpul bersama-sama Tuhan Yesus untuk memuji dan menyembah nama-Mu yang kudus Bapa. Biarlah setiap hati yang hadir di tempat ini boleh Engkau jamah, Engkau sentuh Tuhan, Engkau rawat Tuhan. Biar apapun yang menjadi pergumulan setiap hati di tempat ini juga dapat Engkau jawab satu persatu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus yang siap memuji dan menyembah nama Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sebab Dialah Allah
kasih tos bilang, dia besar. Come on, katakan dia besar. Haleluya. Kasih yang terbaik buat Tuhan lebih lagi. See you. Sing with me, how great is our God. And always sing how great is our God. Oh, come on and sing with me, how great, how great. Everybody sing it out to God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and always sing how great is our God. He's the great big God. Sama-sama angkat tangan kita, come on, lift up your hand. I lift my hand to give the glory. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan.
sama-sama berikan tepuk tangan yang terbaik. Sebab dari Tuhanlah pertolongan. Sebab hanya dari Tuhanlah perlindungan. Dari Tuhanlah kesembuhan. Sebab dari Tuhanlah pemulihan. Hanya dari Tuhan Yesus ada pengampunan. Ada jalan keluar. Ada keselamatan hidupmu, keluargamu, masa depanmu. Hanya karena Yesus hidup. Sampai bulan ke-11 ini, kami mau tetap meletakkan seluruh kehidupan, baik yang ada daripadamu untuk kami kelola, bahkan apa yang kami bayangkan dan kami harapkan. Dalam perjalanan iman kami di penghujung tahun ini, kami tetap mau bilang, biar hanya kehendak Tuhan yang terjadi. Kami bisa terima, kami mau belajar menerima bahwa kami tidak pernah bisa sanggup menyelami pekerjaan karyamu. Tapi kami mau terus belajar untuk tetap kuat di dalam hidup iman di keseharian kami. Dengan apa yang kau titipkan mulai dari hidup kami sendiri, kami dan keluarga kami. Kami dengan apa yang kau percayakan untuk dikelola di keseharian kami. Kami tetap mau bilang, kalau kami masih punya kesempatan di bulan ke-11 ini, kami mau berkata dengan jujur di ibadah ini lewat doa ini, apa aja yang kami lakukan dan akan melakukannya. Biar Tuhan, kuasa kehendak-Mu selalu menjadi yang terbesar. Mampukan kami dalam segala perenungan pikiran, logika kami, supaya kami belajar terima bahwa hidup sebagai anak-anak-Mu, kedagingan kami, kemanusiawian kami harus makin berkurang-kurang. Tapi dalam perjalanan iman di tutup tahun ini, penghujung ini, biarlah Tuhan yang makin bertambah-tambah. Dan akhirnya dengan keberanian kami mau katakan, kalau mungkin tadi saat kami datang ke sini fisik kami lemah, ada sakit-sakit di bagian-bagian tubuh kami. Dengan iman kami katakan tubuh kami punya Tuhan Yesus. Maka kami terima kalau ada hal-hal yang mungkin membuat kami lemah dan sakit, tapi kami katakan Tuhan, kami mau sehat. Kami mau tubuh kami kuat. Kami mau lewat tubuh kami memuliakan-Mu. Jadi kami katakan dengan iman, kami undang kesembuhan, kami undang pemulihan dari ujung kepala sampai kaki terjadi dalam nama Yesus. Sudah sembuh penyakit apapun. Apapun itu namanya. Baik kayaknya besar, baik kayaknya kecil. Tuhan tabib di atas segala tabib. Sembuh. Yang datang sakit, sembuh terima. Sembuh. Kalau ada area yang sakit, mungkin bukan tentang sakit penyakit, tapi tentang kejiwaan, baik di hati, di pikiran, di batinmu. Aku berkata, ini adalah tempat yang aman. Tuhan bertahta lebih daripada apapun. Tidak ada yang lebih besar daripada Tuhan. Maka semua keterikatan kutuk, sakit-sakit jiwa, sakit-sakit batin di hatimu, lepas. Lepas. Sembuh total. Kepahitan, dendam, tidak puas, iri hati, ketakutan-ketakutan yang berlebihan, rasa tidak berdaya, rendah diri yang gak perlu, semua yang membuat engkau di akhir tahun ini rasanya tidak merdeka, tidak menang. Terima dengan iman, firman Tuhan akan menjadi pelita yang sangat kuat di hidupmu. Terang Tuhan akan membawa mengubah kita dari gelap kepada terang. Terima kekuatan kasih Tuhan. Terima pelukan Tuhan menjamah hidup dan keluargamu. Tidak ada yang ditinggalkan Tuhan. Tidak ada yang dibiarkan tergeletak oleh Tuhan. Tidak ada satupun di antara kita pada pagi ini, di akhir tahun ini, dibiarkan dipermalukan. Kita semua keluarga Forward Living Church, siapapun Anda semua, kita semua tanpa terkecuali, tetap Tuhan akan buktikan akhir tahun ini keluar lebih daripada pemenang. Terima dengan iman, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih untuk minggu pertama ini.
Kami sambut firman-Mu, berbicara kepada kami, supaya kami semakin mengerti apa yang perlu kami miliki dalam kehidupan iman kami. Sehingga perjalanan iman selanjutnya di depan ini, seminggu ini setidaknya dan sepanjang November ini, kami tetap terus kuat di dalam Tuhan. Kami sambut, kami siap diberkati dalam nama Yesus. Kita yang siap terima firman dengan sukacita, yuk sama-sama semua katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk. Selamat pagi semuanya. Shalom. Sedang bisa ketemu lagi di minggu pertama selamat datang di November ini. Saya masih ingat 2 minggu terakhir saya pagi itu tidak hadir di sini. 2 minggu lalu saya ada di Surabaya seharian. Lalu minggu lalu saya ada di Bandung paginya, tapi sorenya atau siang menjelang sore saya sudah kembali ke sini. Tapi karena saya adalah gembala gereja lokal, jadi saya punya kangen yang luar biasa atas kehidupan gereja Forward Living Church, dan saya terus berdoa. Kita sebagai gereja, apa yang saya selalu bilang, biarlah kita tetap setia mengambil peran tanggung jawab kita masing-masing sebagai anak Tuhan. Bukan hanya tentang bagaimana kita hadir di gereja, tapi saya selalu mengajak, bahkan mendorong supaya kita bisa aktif, katakan sama-sama aktif, 2, 3, aktif, bisa punya inisiatif, supaya kita gak lupa keberadaan kita. Dan akhirnya kita belajar bahwa kehidupan iman kebanggaan kita adalah waktu kita tetap antusias menjalani keseharian kita, termasuk bukan hanya ibadah sekarang loh. Tapi setidaknya seminggu ke depan dalam pembukaan awal November kita terus mau percaya apapun yang kita lakukan semuanya di dalam Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kita mau memuliakan Tuhan. Itulah kenapa tema atau pesan Tuhan di sepanjang November ini kita akan sama-sama diingatkan dalam persiapan kita menutup tahun ini, supaya gereja FLC bisa selalu tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Sekali lagi, kalau Anda ada di gereja ini, Anda mau terus mengizinkan gereja ini membantu kehidupan pertumbuhan iman Anda, maka Anda akan belajar sepanjang November ini. Kita mau dibantu untuk bisa iman Kristen kita menjadi murid Yesus, menjadi anak-anak Yesus. Itu bukan hidup di luar Tuhan, bukan hidup di luar hadiratnya, tapi hidup di dalam hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan ada kuasa. Bisa katakan sama-sama kuasa? Kasih tahu, bilang kiri kanan, bilang akhir tahun ini kamu bukan jadi lemah, makin kuat. Kasih tahu. Kamu akhir tahun ini siap-siap, gak makin loyo, makin sangar, makin kuat, makin berani, bisa makin bersyukur. Kenapa? Karena ada power in the presence of God, kuasa dalam hadirat Tuhan. Karena hanya dalam hadirat kita bisa nerima kuasa. Makanya kalau Anda bisa datang ke gereja pagi ini, waduh bersyukur banget. Karena yang mencari Tuhan, pas ketemu Tuhan, pas Tuhan lepasin lagi, artinya waktu Tuhan kasih kesempatan kita hidup lagi, kita menyadari. Ini bukan soal apa yang bisa selesai di masalah kita. Tapi apapun bayang-bayang pergumulan dan tantangan, kita tetap bisa maju terus. Dan kita tahu dalam Tuhan gak ada kecelakaan. Dalam Tuhan gak ada yang namanya kebinasaan. Makanya saudara diajak terus supaya tetap bisa punya awareness, kesadaran diri. Saya berdoa sepanjang November, bahkan dari minggu ini kita terus semakin memperhatikan. Hanya Tuhanlah yang punya kendali atas semuanya. Termasuk pertanyaan-pertanyaan kita. Yang kita lagi garepin banget sama Tuhan, jawab dong. Ini udah mau selesai kali 2025. Ayo dong, aku juga mau cerita ke orang-orang kesaksian yang besar. Aku mau berbagi testimoni juga nih. Kalau orang-orang bisa mendapatkan atau punya kesempatan melakukan yang hebat. Bahkan mungkin tadinya di awal tahun gak kelihatan hebat, gak kelihatan kuat. Tetapi kita melihat mereka, wah dalam Tuhan bisa punya cerita. Atau kita juga dengar orang lain bisa bersaksi. Tuhan aku juga mau. Kasih dong. Tapi tahukah Anda bahwa
melihat kebesaran keajaiban Tuhan bukan hanya saat ada hal yang kita anggap besar terjadi di hidup kita. Tapi even di dalam keseharian kelihatan yang semuanya cuma rutin dan sepele. Tapi waktu hatimu tetap melekat kepada janji dan iman kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita fokus. Kita pikir bahwa enggak, harus ada sesuatu yang besar yang bisa terjadi dan aku baru mau ceritain. Tapi kita sampai lupa bahwa sebenarnya banyak orang juga sangat memperhatikan hidup kita. Dan waktu orang memperhatikan hidup kita, sebenarnya disitulah kuasa Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan membantu mata, perspektif, logika mereka semua tentang bagaimana cara mereka melihat hidup kita. Waktu kita setia aja sama Tuhan tiap hari. Waktu kita tiap hari aja bisa menang atas dosa. Menang atas iri hati. Menang atas kehidupan yang susah puas, susah bersyukur. Dan kalau kita bisa tiap hari kelola hidup kita termasuk sampai datang lagi minggu pertama ibadah ini. Surga bersuka cita. Makanya kalau nanti Anda keluar, itu ada poster, boleh difoto, nanti foto sama Andanya juga di pinggir poster tuh. Jangan lupa tag FLC. Itu poster yang sebelah kiri ada tulisannya. Tulisannya itu di poster itu adalah, jika kita memiliki Kristus, kita memiliki segalanya. Jadi kagak usah cemburu. Itu ada tulisannya, nanti Anda lihat sendiri. Jika kita memiliki Kristus, kita memiliki segalanya. Jadi tidak perlu apa? Ini statement gak main-main. Berapa banyak seringkali kita gak sadar. Kita jalani semua rutin ini sampai di penghujung tahun dan kita pikir buset banyak banget pertanyaan yang Tuhan belum jawab buat gue. Sampai kita lupa waktu hati kita tetap beriman kepada Kristus. Pekerjaan pembangunan rumah kita di hidup yang kekal masih terus berjalan. Dan kalau kita tahu destinasi akhir kita kekal, jalanin yang baik dan benar aja di sini. Dengan setia. Makanya 1 Tawarik 16 ayat 10 sampai 11 kita baca yuk sama-sama. 1 Tawarik 16 ayat yang ke-10 dan ke-11. 2, 3. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Ayat 11. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya apa? Selalu. Di 2 ayat yang kita baca ini kalau Anda perhatikan ada beberapa kata yang punya penekanan makna. Dan punya arti sebenarnya yang memberi kita bukan hanya kekuatan, tetapi pengertian untuk jangan sampai berhenti cari Tuhan. Makanya beberapa kata di 2 ayat yang punya persamaan makna, bahkan ditekankan lagi. Seperti kata bermegahlah. Seperti kata biarlah. Bahkan ada 2 kata yang sama. Carilah. Dikatakan carilah Tuhan dan kekuatannya. Kalau mau bersuka hati, kalau mau sesuatu yang bukan hanya tentang bisa dipegang atau lahiriah, tetapi dari dalam, dari hati, katanya cari Tuhan. Cari wajahnya. Maka kita mengerti hidup ini bukan tentang apa yang bisa kita pegang, apa yang bisa kita punya, yang tercatat menjadi milik kita. Bahkan ujung-ujungnya tentang kekayaan. Gak ada yang salah dengan kekayaan. Tetapi lebih baik bisa bersuka hati dulu karena Tuhan. Ini kalau kita bicara kitab Tawarik, baik Tawarik 1 atau Tawarik 2, seluruh kitab Tawarik itu sebenarnya bicara tentang pencatatan. Pencatatan-pencatatan yang perlu diingat, yang perlu diinventarisir. Tentang bagaimana bangsa Israel itu setelah lepas dari pembuangan, setelah bebas, Tuhan punya rencana atas umatnya. Makanya dalam kepemimpinan bangsa Israel, kalau Anda baca kitab Perjanjian Lama, itu banyak banget cerita yang gak bagus tuh silih berganti.
Mau soal keluarga, mau soal harta milik, mau soal sosial. Pokoknya semua yang gak bagus atau arti kata kehidupan dosa masyarakat. Itu kalau Anda melihat baca Alkitab di Perjanjian Lama, itu semua udah mulai dari sono. Karena emang dosanya udah berangkat dari sana. Mulainya dari sana. Tetapi kita punya Tuhan yang memegang janji. Dan Tuhan mengasihi anak-anaknya. Sehingga ada momen di mana saat itu betul bangsa Israel tuh distrap, dihukum. Didisiplinin, makanya ditaruh ada momen mereka sangat lama dalam pembuangan di Babel. Tapi janji Tuhan itu selalu gak pernah meleset. Sehingga rencana Tuhan mulai dijalankan sampai ada perjanjian baru tuh di mana anak yang tunggal turun. Sebentar kita menerima tubuh dan darahnya. Tapi belum sampai ke sini. Tapi karya Tuhan gak pernah berhenti selama dunia ini masih ada. Makanya akhirnya bangsa Israel bisa bebas. Bahkan Tuhan kasih kepemimpinan atas umatnya dengan satu raja yang baru namanya Daud. Even Yesus pun keturunan Daud. Dan akhirnya Tuhan memberi perintah kepada Daud supaya saat umatku ini yang akan semakin besar, keluar, bebas. Tuhan bilang kepada Daud, kasih mereka arahan juga. Supaya gak lagi liar. Supaya gak lagi sembrono, supaya mereka jangan terus-terusan berhala. Walaupun akhirnya ya jatuh bangun sih. Tapi itulah kehidupan. Sometimes up, sometimes down, sometimes kuat, sometimes lemah. Tapi kalau Anda datang ke gereja ini bukan soal apa yang bisa kami beri buat Anda, ibadah. Saya anjurin Anda terus datang. Karena waktu Anda datang ke sini, ini tentang Anda memberi kesempatan Tuhan melakukan yang terbaik buat hidup Anda. Dan dari tadi, menit detik pertama Anda datang ke sini, tangan Tuhan udah peluk hidupmu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Jadi, percaya aja November gak meleset. Cuma kita perlu kompak. Katakan sama-sama, kompak. Kasih tahu kiri kananmu, jangan kebanyakan sendiri-sendiri. Perlu kompak. Enggak, ini emang perlu kompak. Masalahnya Tuhan kagak berubah. Udahlah, gak usah meragukan Tuhan. Kuasa Tuhan gak terbatas. Tapi kita harus pinter-pinter, kuat-kuat. Setiap hari menang atas dosa. Menang atas godaan. Menang atas cobaan. Dan seringkali cobaan godaan datang bukan waktu kita lagi rame-rame. Kadang-kadang pas lagi gak ada orang. Pas lagi kita bisa dilihat ada celah. Makanya Tuhan bilang ke Daud, tulis, catat. Apa yang perlu mereka pegang, apa yang perlu mereka punya, apa yang perlu mereka lakukan. Di kehidupan mereka. Sehingga kalau kita baca 1 Tawarik tadi, itu kan sebenarnya 2 ayat dari satu bagian perikop. Dari ayat yang pertama, saya akan bacakan buat Anda. Itu kan 1 Tawarik 16 itu ada ayat 1 sampai ayat 43, panjang. Tapi semua bicara pencatatan terus tentang bagaimana bangsa Israel harus hidup dalam Tuhan tuh kayak gimana. Nah ayat yang pertama, saya coba bacain dulu deh, sampai ayat yang ke-10 aja. 1 Tawarik 16, di depan mungkin ada. Atau saya baca yang ganjil, Bapak Ibu baca yang genap. Nanti ayat 9-nya kita baca sama-sama. Saya lebih dulu, Alkitab bilang begini, tabut Allah itu dibawa masuk. Lalu diletakkan di tengah-tengah kemah yang dipasang Daud untuk itu. Kemudian mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Allah. Ayat 2 silakan. Lalu habis diberkatinya lah, dibagikannya kepada setiap orang Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing sekeping roti, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Ayat 4 silakan. Ayat 5 dikatakan kepalanya, kata Tuhan kepada Daud, dan Daud memberi perintah, kepalanya dari yang untuk bisa mengatur semuanya, untuk bisa supaya umat ini tetap bisa di dalam Tuhan. Pilih Asaf, dan sebagai orang kedua ialah Zakaria, lalu Yeiel, Semiramot, Yehiel lagi, Matika, Elia, Benaya, Obed Edom, dan Yeiel yang harus memainkan. Jadi emang Tawarik itu penuh catatan. Memainkan ceracap.
Ayat yang ke-6. Kemudian pada hari itu juga maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Ayat 8. Ayat 9 dikatakan sama-sama, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Kalau Anda perhatikan, ini bukan hanya soal catatan. Tetapi dalam setiap catatan yang Tuhan sampaikan untuk Daud, sampaikan kepada bangsa Israel, benar-benar dicatat. Supaya bangsa Israel itu selalu bisa ingat. Makanya ada kata-kata yang punya penekanan lagi dari ayat pertama sampai 9 yang kita baca, seperti bicara tabut Allah, mempersembahkan, diberkatinya lah, dibagikannya, diangkatnya, memazmurkan, memainkan, meniup, menyanyikan, panggillah, perkenalkanlah, bernyanyilah, bermazmurlah, percakapkanlah. Semua kata-kata itu punya penekanan makna dan arti, bicara bahwa kata-kata itu memiliki semua tentang kata kerja atau sesuatu yang sangat aktif. Bahkan proaktif. Sederhananya, kalau ikut Tuhan, apalagi menjelang kita akan menutup tahun, dan rasanya kayaknya tiba-tiba kita diingatkan lagi tentang semua yang kita mau di tahun ini. Dan kita mulai ngaca dan kita mulai inventarisir lagi bahwa kayaknya apa yang kita doain semua dari awal tahun banyak banget yang belum datang dah. Yang kita doain banyak banget yang belum muncul dah. Belum dipegang dah. Katanya Tuhan sanggup, katanya Tuhan bisa, bagi dia gak ada yang mustahil. Kalau kita hanya berjalan berfokus kepada tata kondisi keadaan, bahwa apa yang bisa dan apa yang Tuhan mau dan sanggup lakukan, kita bisa kecewa, kita bisa patah arang. Tapi Tuhan mau bilang di akhir menjelang tutup tahun dari minggu pertama November ini, jangan patah arang sama Tuhan, jangan putus asa, jangan. Justru di dalam hadirat Tuhan, di dalam ibadah seperti ini, Anda diingatkan untuk tetap apa? Terus aktif dari hidupmu. Mempercakapkan, bernyanyi, mencari, menyembah, memainkan, membagikan, memasyurkan. Mempercakapkan apa yang Anda yakini tentang Tuhan yang Anda sembah. Karena inilah gambar siklus kehidupan orang Kristen. Kehidupan murid-murid Yesus. Kita anak-anaknya. Siklus kehidupan kita dalam berjalan menutup tahun ini. Jangan berhenti untuk makin sungguh-sungguh sama Tuhan. Yang percaya katakan amin. So hari ini, dua hal yang saya mau bagi untuk direnungkan. Tentang bagaimana kita punya siklus kehidupan di akhir tahun ini. Kalau kita hidup di dalam hadirat Tuhan. Yang pertama tentang tabut Allah. Yang kedua tentang Asaf. Kalau kita bicara yang pertama tentang tabut Allah. Bapak Ibu teman-teman. Gambaran dari apa yang Tuhan sampaikan ditawari tentang tabut Allah itu sangat penting. Termasuk tentang kehidupan anak-anak Tuhan. Bangsa Israel. Bagaimana mereka harus hidup sangat dekat, sangat intim dengan yang namanya tabut Allah. Karena tabut Allah adalah menjadi lambang dan tanda. Di saat ada bangsa Israel, ada dekat tabut Allah menjadi lambang kehadiran Tuhan. Makanya bicara tabut Allah, kotak yang dilapisi emas itu menjadi satu momen atau satu simbol yang sangat sakral. Karena di dalam tabut Allah terletak juga 2 loh batu, 10 perintah Tuhan. Tapi lama-kelamaan dalam berjalannya waktu, semua yang sakral seperti tongkat yang pernah Musa pakai dan lain-lain, yang pernah menjadi simbol keajaiban Tuhan, itu selalu bukan dibuang, ditaruhnya, diletakkannya di dalam apa? Tabut Allah. Makanya Daud diminta Tuhan, diberi perintah, kalau bangsa ini aku bebaskan, just make sure, kemanapun bangsa ini pergi, pastiin aja,
Mereka harus dekat sama yang namanya tabut Allah. Kenapa? Karena tabut Allah adalah sesuatu yang sangat personal, sangat intim. Termasuk waktu pertama kali tabut Allah diberikan. Anda tahu pertama kali diberikannya oleh siapa? Oleh Musa. Bahkan diberikan saat Musa lagi berdoa di Gunung Sinai. Jadi sangat intim, sangat personal. Pelajarannya apa? Pelajarannya bahwa hidup sebagai anak Tuhan, hidup sebagai orang percaya, bahwa tabut Allah Tuhan pakai hari itu menjadi sistem pengelolaan perjalanan kehidupan bagi umatnya, supaya terbiasa untuk fokus dan ada dalam kesatuan. Iblis punya cara yang paling mudah untuk mengganggu, bahkan menghancurkan kita. Yaitu waktu dia bisa merusak fokus dan kesatuan kita. Kesatuan bicara apa? Hubungan. Fokus bicara apa? Prioritas. Saya berdoa gereja Efesi gak kehilangan prioritas. Gak males dengan tanggung jawab. Tidak kehilangan disiplin untuk percaya. Apa yang perlu dikembangkan. Apa yang perlu dievaluasi lagi. Apa yang perlu ditelaah lagi. Tentang segala sesuatu yang Tuhan lagi titipkan untuk kita kelola. Masihkah kita percaya kejujuran? Kita banyak banget khotbah kemarin tentang kejujuran. Masih dipegang gak? Masih jadi orang Kristen yang merdeka gak? Oh, saya gak akan ngomong asal begini. Ada banyak saksi, ada istri saya, ada banyak tante saya, ada banyak. Saya lama-kelamaan, saya kemarin ngomong sama tim yang di PW. Kita pergi kemarin retret, mereka 2 hari, luar biasa semua. Ada Sela, saya bilang, you know what? Kenapa saya santai? Karena saya udah hidupnya jujur. Saya bilang kepada teman-teman di sini, yang di PW, saya mungkin salah satu pendeta di DKI Jakarta, bukan di pegunungan ya. Karena beda nih konteksnya nih. Saya bilang ke mereka semua, saya ini salah satu pendeta yang kamu tanya apa aja ke saya bakal jawab dengan jujur. Termasuk keuangan. Bener gak? Kita jangan ngomong di sini. Kamu tahu uang saya kan? Kekayaan saya tahu kan? Mana ada? Yuk cari gembala pendeta. Yang melayani bisa tahu kekayaan gembalanya berapa. Makanya saya gak ngibul-ngibul di sini. Saya ngomong aja, terima gak terima. Saya hanya takut sama Tuhan. Kenapa? Mereka tahu kekayaan saya. Mereka tahu kekayaan kami. Mudah gak jadi gembala? Hah? Mudah gak untuk jujur? Tapi kita berdua tetap setia melayani. Kita berdua ada perbedaan. Tapi hanya kasih Tuhan yang menyatukan. Ya tinggal dijaga-jaga aja. Kan saya tadi udah bilang, iblis cuma punya 2. Dia serang fokus sama dia serang kesatuan. Gitu aja. Tinggal saya berani di gereja, harus berani kuat sama-sama dalam rumah. Itu doang. Jadi itu pilihan, gak gampang. Kalau kekudusan, kesucian, itu level up lagi. Tingkatin lagi. Makanya itu statement di poster tuh gak main-main. Kalau punya Kristus, udah pasti punya semuanya. Kagak usah cemburu. Coba renungin tuh poster. Betapa seringkali kita jadi ogah-ogahan dan gak pede dengan hidup ini. Karena kita pikir Tuhan kurang cukup membuktikan sesuatu kepada kita. Pada hari ini kita bisa bernafas. Kita ke gereja. Anda masih bisa punya rencana pergi makan siang. Anda masih bisa punya banyak hal yang Anda lakukan sampai malam nanti. Itu hanya karena Tuhan. Tinggal doa kuat aja Tuhan. Semoga sepanjang hari ini aku tetap kuat. Dan aku gak jadi batu sandungan. Itu doang, apalagi doanya. Dia sanggup mengubahkan. Gunung bisa pindah, laut bisa terbelah. Yang tulang-tulang bisa hidup lagi. Yang gak ada bisa jadi ada sebab Tuhan sanggup. Tuhan cuma minta Anda, bisakah setia sampai akhir tahun ini? Makanya dicatat sama Daud. Diingetin. Bahkan Daud catat siapa yang harus jaga di pintu. Siapa yang harus menyembahkan persembahan korban bakaran. Siapa yang harus bernyanyi. Siapa yang harus bermain musik. Siapa yang harus mengatur setiap orang-orang yang begitu banyak.
Tapi emang hidup dalam Tuhan tuh penuh keteraturan. Penuh steps. Tapi Tuhan mau bilang, gak ada yang salah dengan apapun impian tentang kebesaran yang kau bisa capai. Tapi pastikan di setiap langkahnya, di setiap levelnya, hadirat Tuhan yang terbesar. Hidup kita dibungkus dengan kuasanya. Makanya Tuhan bilang, pilih Asaf. Seorang yang dipercaya oleh Daud hari itu menjadi para worshipers, para musisi semua. Menjadi imam Lewi yang bisa bernyanyi, bermusik. Leadernya namanya Asaf. Asaf juga adalah seorang yang dititipkan Tuhan menulis 12 pasal pemazmur. Spesial banget. Dan ternyata kita juga bisa belajar banyak dari Asaf. Karena ternyata bayangin, orang yang bisa dipercaya untuk memimpin umat Tuhan tentang keintiman, tentang kedekatan. Bahkan sebenarnya dia punya tanggung jawab besar banget. Karena di mana ada tabut Allah, di situ dia harus ada. Bukan hanya merawat, tapi Tuhan pakai dia menjadi wadah untuk umatnya bangsa Israel bisa berhubungan dengan Tuhan di saat tabut Allah itu ada. Di saat ada korban bakaran, di saat ada korban persembahan. The leader yang memerankan atau mengatur pace-nya. Mengatur momentum, mengatur vibes-nya itu namanya Asaf. Jadi this person is very special. Pasti punya karakter yang kuat. Tapi Anda tahu apa yang dikatakan Mazmur 73? Coba kita lihat Mazmur 73 ayat 1-3. Kita baca sama-sama 3 ayat ini, 2-3. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Bagi mereka yang bersih hatinya. Ayat yang kedua sama-sama. Tetapi akunya ini siapa? Asaf. Anda perhatiin, dikatakan apa? Sedikit lagi maka kakiku terpleset. Nyaris aku tergelincir. Kenapa? Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran selevel sekali berasaf aja masih bisa jealous Bapak Ibu. Ini yang bahasanya udah deket banget sama Tuhan. Deket banget sama umatnya. Sekali dia aja masih bisa, aduh gue sih setia. Tapi gue juga hampir meleset. Kenapa? Gue gak bisa terima katanya. Itu orang yang pada gak nyembah Tuhan. Sehat-sehat aja kagak ada yang sakit. Itu orang-orang yang gak nyembah Tuhan. Sukses-sukses aja. Berhasil-berhasil aja. Lewat-lewat aja tuh minggu. Itu orang yang gak pakai Tuhan-Tuhanan, buset. Story-nya, post IG-nya konsisten bener. Bagus. Back sound-nya semangat terus. Ini orang-orang pada gak pernah redup apa? Kita yang mau datang ke rumah Tuhan kadang-kadang datang aja dengan letih lesu beban berat. Kadang-kadang kita punya catatan angka yang banyak banget bahwa wah ini sih gak adil banget, kagak fair nih. Asaf juga gitu. Ini udah kurang apa nih? Oh, udah paling mentoknya. Tuhan yang memberi perintah kepada Daud, pilih dia. Tapi ternyata Asaf pun bisa kagak terima melihat hidupnya orang fasik di sekitar dia. Dia agak gak terima gitu. Tuhan sorry banget nih, gue udah cukup setia nih. Tapi mestinya yang kayak mereka nih yang menikmati, bergemilangan lah dan pokoknya yang enak-enak lah. Aku juga mau cicipin dong. Katanya kan kalau dalam kau ada keseimbangan. Of course kita juga perlu keseimbangan. Hidup gak akan menjadi menyenangkan kalau gak punya keseimbangan. Tetapi Anda lihat, Asaf pun bisa gak kuat, bisa jadi cemburu melihat kehidupan orang fasik. Yaitu kemanusiawiannya dia dan kita bisa melihat ternyata terungkap. Makanya Mazmur 73, coba lihat Mazmur 73 ayat 13. Sama-sama kita baca 2-3. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak. Sekarang kita jujur aja tanya aja masing-masing, Tuhan, ini sampai November nih tanggal 2. Ya udah. Coba cek hati aja masing-masing. Anda bisa terima gak Tuhan di hidup Anda hari ini? Apa adanya.
dengan tetesan air mata, dengan mungkin Anda udah kesel, udah marah, udah mau banting-banting semuanya. Tapi Anda gak tetap banting-banting karena Anda tahu waktu Tuhan yang terbaik. Ya habis saya mau khotbah apa lagi? Kan semua harus jawab masing-masing. Kan termasuk kita juga. Saya kemarin ngomong sama siapa ya Bebe? Orang ditanya, pastor sekarang di pikiran pastor lagi pengen ngapain? Saya bilang saya pengen naik mobil Porsche. Habis ditanya gitu. Kan saya jujur-jujur aja habis ditanya. Pastor, sekarang pastor lagi mau, di hati pastor lagi mau ngapain? Hah? Ditanya gitu, sekarang saya lagi pengen banget naik mobil Porsche. Pengen banget. Porsche yang baru yang di starter langsung nyala, gak mogok. Terus mau ngapain? Ya saya pengen keluar kota aja sama istri saya. Lewat jalan tol baru. Mungkin. Solo, Semarang, terus saya balik lagi. Gak capek pastor? Ya kan cuma ngayal. Terserah gue mau sampai Surabaya gue balik lagi, orang bukan. Kadang-kadang terlalu detail. Ya kadang-kadang orang nanya udah mau detail banget. Orang namanya ngayal. Kalau jadi beneran baru dipikirin, capek juga ya. Tapi saya jujur-jujur aja. You know, siapa sih yang gak mau kenikmatan? Saya ada berkat. Dikasih berkat akhir tahun untuk pergi ke Eropa. Dikasih berkat. Ini jujur sama Anda semua. Saya dikasih berkat, anak-anak diberkati. Tapi gimana caranya? Berapa lama dikasih? Berapa kali minggu gereja? Bisa aja sih saya minta tolong, sorry ya saya pamit ya, 2 minggu gak ada. Tapi saya punya hati, saya gak bisa pukul rata sama istri saya. Tapi saya punya hati itu udah kangen. Tapi saya gak mungkin ngomong ke istri saya, babe sorry nih, saya skip seminggu aja. Kamu 2 minggu gak apa-apa, tapi saya seminggu aja. You know, ini saya lagi ngomong nih, bahwa saya jadi gembala tuh normal. Saya masih punya hati dan perasaan. Bukan hanya untuk diri sendiri. Saya masih punya hati untuk perasaan. Ninggalin gereja 2 kali minggu, oke gak ya? Sebenarnya gak ada masalah, itu sehat buat saya juga. Ini saya cuma lagi cerita. Bahwa saya aja juga punya perasaan. Kira-kira Tuhan melihat hati dan keinginan saya murni gak ya? Sekompleks itu ikut Tuhan. Tapi kalau kita mau setia dan nurut, ujung-ujungnya tetap glory. Ujung-ujungnya tetap kemuliaan. Makanya kita bisa belajar dari Asaf. Even Asaf bisa cemburu melihat kehidupan orang fasik. Bahkan dia bilang sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Dan membasuh tanganku tanda. Bayangin Asaf sampai ngungkapin, aku capek juga deh kalau gini terus deh. Capek udah setia. Orang lain mulu yang dapat, orang lain mulu yang nikmatin. Aku enggak. Bayangin tuh Asaf bisa begitu. Tetapi lihat yang kedua kita belajar. Dalam hadirat Tuhan, Asaf dipulihkan dan diampuni kesalahannya. Hal yang terindah apa sih di akhir tahun kita bisa tutup selain tiap hari, tiap minggu. Tuhan kalau ada yang gak bagus, yang salah, ampuni kami. Ampuni kami, sorry banget. Makanya Mazmur 73 ayat 17 dikatakan apa? Kita baca sama-sama. 2, 3. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Dan memperhatikan apa? Kesudahan mereka. Ayat 23 dan 24 sama-sama kita baca. 2, 3. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. So biarlah kita gereja FLC pakai waktu yang ada menjelang tutup tahun. Bahkan saya mau berterima kasih buat semua yang udah menyiapkan tentang FLC Christmas Movie Project. Bahkan mereka tadi malam syuting, bukan tadi malam, kemarin hari Sabtu. Mereka jam 6 pagi udah di set. Sampai jam 6 saya masih dapat laporan mereka masih syuting tuh udah 12 jam. Sampai malam. Dan mereka harus pelayanan lagi hari ini, mereka datang. Jadi terima kasih banyak. Saya berdoa apapun yang Anda siapkan di FLC Christmas Movie Project ini. Dibungkus dengan kuasa dan hadirat Tuhan. Sehingga waktu hasil akhirnya jadi, siapapun yang nonton, dimanapun dan kapanpun di YouTube nanti, Movie Project akan ditayangkan. Setiap orang, setiap keluarga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya bisa mengerti, Anda mungkin capek ikut Tuhan. Saya bisa mengerti Anda dan saya mungkin bisa kesel-kesel, penuh tanda tanya. Tapi saya mau bilang, gunakan waktu yang ada. Buka hatimu dengan jujur.
dan mohon belas kasih dan pengampunannya. You know why? Karena Asaf sadar keberuntungan orang fasik hanya sementara. Makanya Mazmur 73 ayat 18-19 dikatakan apa? Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap dan habis oleh karena kedahsyatan. Jangan hanya kita bertahan dan percaya oleh karena mata jasmani yang bisa kita lihat. Tapi lihatlah segala sesuatu di hidup ini dari kacamata iman kita. Di saat hidup hati kita dipenuhi dengan firman yang hidup. Gereja FLC sebagai gembala, gak ada cara, gak ada teori, gak ada konsep yang lain yang saya bisa sampaikan. Cintai Alkitab firman itu. Baca, renungi firman dengan sungguh-sungguh. Dan cobalah hari demi hari. One day at a time. Lakukan firman Tuhan dengan bangga dan penuh rasa percaya dan bangga. Maka Anda akan melihat. Apapun yang lagi Anda coba bandingkan. Apapun yang lagi Anda coba pahami. Coba mengerti. Di dalam hadirat Tuhanlah kita bisa melihat. Ada damai dan ketenangan. Dan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Akan memegang hidupmu. Akan memegang keluargamu. Dan kita akan percaya. Tahun ini kita bisa selesai. Kita akan tutup nanti. Dan keluar lebih daripada pemenang. Selamat menikmati November ini. Setia kepada Tuhan. Dan nikmati pengampunan Tuhan. Yang hari ini Dia berikan. Dia curahkan atas hidup dan keluargamu. Tuhan memberkati kita. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Mari tetap di dalam hadirat Tuhan. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kalau mungkin saat tadi Anda masuk, Anda belum dapat roti dan anggur, segera angkat tangan dan para pelayan Tuhan akan membantu Anda. Saya masih melihat tangan yang terangkat. Tetap angkat tanganmu supaya teman-teman bisa melihat dan melayanimu. Mari sama-sama kita berdiri yuk. Siapkan setiap roti di tangan kananmu dengan seluruh penyembah Tuhan. Katakan sama-sama. All the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live unto the Lord. All the praises I sing, all the glory I give, forevermore. Mari sama-sama. Unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, forevermore. Yuk kita angkat yuk dengan tinggi. Karena kita percaya apa yang di tangan kanan kita adalah tubuhnya yang sudah terpecah-pecah sempurna. Tidak ada cacatnya dalam pengorbanannya. Justru lewat pengorbanannya kita sampai hari ini bisa ada sebagaimana kita ada oleh karena kuasa kebangkitannya. Jadi kita mengingat, merenungkan kembali kesempurnaan yang Dia sudah berikan buat kita. Dan kita akan terus berlanjut di hidup kita. Maka dengan iman percaya hari ini kalau kita boleh ingat kembali apa yang Dia telah lakukan. Maka percayalah ibadahmu pagi ini 10.30 di Forward Living Church. Udah jelas menandakan hidupmu yang lama sudah berlalu. Yang gak bagus itu lepas, gak ada. Tapi semua yang terbaik daripada Tuhan dicurahkan menjadi bagian di hidupmu. Maka November ini silakan berlanjut terus. Andalkan Tuhan. Dan nantikan karyanya tidak pernah terlambat. Percaya pasti terjadi. Firman-Nya berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti adalah persekutuan kita dengan tubuhnya Tuhan Yesus? Terima dengan iman, dengan penuh hormat dan ucap syukur.
terima terjadi di hidupmu. Makanlah sekarang dalam nama Yesus. Bersyukur. Bersyukur. Yang lama sudah berlalu. Kita pulang sebagai pemenang. Yang terbaik menyertai memulai hari ini 2 November. Yes, doa-doamu juga dalam proses. Jangan takut. Jawaban Tuhan tidak pernah meleset. Terima dengan iman. Terima dengan iman. Sekarang angkat setiap cawan di tangan kananmu dengan tinggi di atas kepala. Apa yang di tangan kanan kita ini bilur-bilur darah Yesus. Cawan yang luar biasa. Maka hari ini semua yang datang di FLC di ruangan ini termasuk anak-anak kita. Yang kita dipercaya Tuhan untuk memimpin, merawat, membesarkan mereka. Melayani mereka, mengasihi mereka. Setiap keturunan kita. Yes, hari ini lewat darahnya yang tercurah hidupmu disucikan. Dikuduskan, dibersihkan. Terima pendamaian serta pengampunan dosa. Haleluya. Makasih Tuhan untuk 10 bulan. Maka berjalan di bulan ke-11 kami memohon, ampunilah dosa-dosa kami. Ampuni Tuhan. Terima kebaikan Tuhan. Sejauh timur dari barat Tuhan buang pelanggaran tidak mengingatnya lagi. Tuhan mengasihimu. Hidupmu dibersihkan, masa depanmu menjadi lembaran yang baru. Silakan melangkah dengan iman. Tuhan akan tunjukkan kemuliaannya di kehidupan, di rumah tangga, di keluargamu, di keturunanmu. Diberkati Tuhan. Terima dengan iman. Haleluya. Haleluya. Firman-Nya berkata, demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan adalah persekutuan kita dengan darahnya Tuhan Yesus? Terima, minum dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus, minumlah sekarang. Bersyukur untuk hari ini. Pemulihan total terjadi dari ujung kepala sampai kakimu. Dalam nama Yesus. Setiap suami, istri, terima kesembuhan. Setiap anak-anak terima kesembuhan. Setiap orang tua, kakak beradik disembuhkan, dipulihkan. Setiap kehidupan para Oma, para opa, hidupmu diberkati Tuhan. Masa tuamu diberkati Tuhan. Keturunanmu dikuatkan Tuhan, diberkati Tuhan. Ke anak, mantu, cucu, cicit, diberkati Tuhan. Terima dengan iman dalam nama Yesus. Dikuatkan. November ini menjadi kemuliaan. November ini ada kemenangan. Bendera kerajaan surga ditegakkan atas perjalanan imanmu. Ada harapan yang baru. Ada harapan Tuhan limpahkan. Aku berdoa sebagai gembala. Tuhan, berkat surga turun atas anak-anakmu. Dalam nama Yesus. Bapak terima kasih juga. Kalau kami masih diberi kesempatan. Sebelum kami mengakhiri semuanya. Di setiap minggu pertama kami boleh menabur. Mungkin perpuluhan, mungkin ucapan syukur, atau diakonia, atau persembahan sulung. Tapi kami tahu apa yang kau titipkan, baik itu materi, itu semuanya punyamu Tuhan. Tapi kalau kami dipercaya mengelola sebulan ini, berilah kami roh takut kepadamu yang benar. Supaya pengelolaan kami punya penguasaan diri, gak curang, tapi penuh kehati-hatian. Tapi kami belajar, jangan sampai di mana harta berada, hati kami justru di sana. Tapi kalaupun kami diberkati, kami menyisihkan, kami kembalikan untuk pekerjaanmu, untuk gerejamu FLC, semua operasional mingguan bulanannya. Tuhan campur tangan, Tuhan ini gerejamu, tolong engkau yang merawat, engkau yang mendoakan, pakai kami semua supaya kompak, supaya bekerja sama. Sehingga lewat gereja FLC di Pondok Indah Office Tower 3, di PIM 3 ini, pertobatan-pertobatan baru terjadi. Dalam nama Yesus, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami siap menabur, kami siap memberi, kami siap mensupport. Dan semuanya bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita yang mau dipakai Tuhan. Katakan, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Anda dipersilakan duduk. And God bless you. Mari FLC family berikan tepuk tangan. Okay. How are you today? Puji Tuhan. G-Fest melakukan Gospel Music Festival dan kita sebagai gereja juga mau support. Jadi mengundang semua yang mungkin mau membeli tiket atau mau
memiliki info lebih lagi, ada tim juga 2 orang yang hari ini sepanjang hari ada standby di FLC untuk bisa bantu setiap Bapak Ibu untuk semua pertanyaan seputar G-Fest untuk bisa get your tickets, get your discount code, and anything you need to know regarding this concert. Mereka akan ada di home lounge di depan, jadi please siapa yang tadi malam mungkin nonton Blackpink mungkin juga bisa invest into a spiritual concert, amin. So kita mau support juga karena kita percaya this kind of festival is very good dan kita percaya perpanjangan Tuhan juga melalui festival seperti ini untuk kita percaya ada terobosan terjadi di siapapun yang akan menghadiri dan kita percaya a lot of souls are won for Jesus. Amen. Dan berikan juga tepuk tangan untuk praise and worship team. Mereka 2 hari pergi retreat dan I don't know, is there a group photo? If there is, because the video was very fast. Tapi if there is a group photo, maybe we can share it. If not, maybe for the next service. Tapi guys, I can see that you guys are recharged. I can see that you guys have full-on spirit. Biarlah api itu menyala terus. Amin. Dan Bapak Ibu juga diundang kembali untuk terus mensupport gereja kami. Bukan hanya operasional, bukan hanya setiap hari Minggu. We are so thankful for every contribution. Tapi tentunya kita perlu sekali support Bapak Ibu untuk our Christmas movie project. Tadi Pastor Josh udah singgung juga. Jadi I think we have a poster untuk Bapak Ibu bisa join untuk menjadi volunteers juga di FLC Christmas movie project. So you can scan the code and you can get in contact dengan Sister Susi dan dia akan bantu untuk mengkoordinasi setiap kontribusi Bapak Ibu. Contribution can be any form, so it can be your donation, it can be food, it can be your presence. Any form is most welcome dan kita sangat mengucap syukur untuk setiap cendol yang dikirim, untuk setiap kopi yang dikirim, untuk setiap tenaga, time yang effort ekstra yang sudah diberikan dan tentunya kita udah ada syuting kemarin dari jam 6 pagi sampai jam 9:15 malam. So yesterday maybe some of us had a very nice Saturday relaxing with the family. Tapi begitu banyak juga yang spend their whole day. Dan ini bukan mungkin weekend pertama mereka, tapi they spend the whole day for this project. Gunanya apa? Bukan untuk mengisi waktu, karena mereka semua sebenarnya sangat-sangat sibuk. Dan sangat banyak dari mereka yang sebenarnya juga punya banyak sekali family engagement. Tapi they choose to be here for this Christmas project. So itu sesuatu yang extra mile banget. So sister sangat appreciate dan Bapak Ibu bisa ambil bagian karena masih ada 2 hari lagi yang mereka akan syuting. Dan seperti sebelumnya juga sister sudah info, setiap kali kita syuting we have to also get extra equipment karena equipment yang gereja miliki sudah bagus puji Tuhan, tapi untuk produce a movie banyak sekali yang kita butuhkan lebih. Jadi setiap hari syuting itu kita menyewa alat tambahan kurang lebih sekitar 6 juta. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin merasa I want to contribute for this secara spesifik, nanti di home lounge juga ada Sister Susi yang bisa membantu setiap Bapak Ibu untuk menjelaskan lebih detail lagi apa saja yang kita sewa, kru apa lagi yang diperlukan, apalagi yang masih outstanding dan begitu banyak. Tapi puji Tuhan kemarin juga berjalan dengan baik. So pasti tentunya pertanyaannya apa sih so far update-nya Christmas movie ini? Ayo kita boleh nonton sama-sama karena tim udah mempersiapkan a little bit of a teaser. So hopefully FLC family bisa enjoy our progress so far. Mama, aku masuk final. Serius, Nak? Hah, beneran? Aduh, hebat banget sih anak mama. Sayang, gak sia-sia lo perjuangan kamu selama ini. Oh, wanna go out and eat? Yuk, ngomong sama Papa yuk. Baik Pak, saya segera ke sana. Saya selesaikan semua proses administrasi. Bapak nggak usah khawatir. Mas, kamu kemana?
nasabah saya masuk rumah sakit. Baik Pak. Pak, aku masuk final. Laura, nanti ya. Baik Pak. Sebentar saya akan selesaikan semuanya Pak. Terima kasih. Baik Pak, tenang aja Pak. So, as you can see, they're familiar faces. This is benar-benar truly FLC family production. So, kita bisa bangga kalau kita bisa melakukan Christmas project ini dengan satu kesatuan luar biasa. So, terima kasih untuk setiap doa, setiap support. Tapi sister, undang sekali lagi untuk ayo, come on. If you feel you can do something, if you feel, aku juga mau terlibat, there's still time to do so. Dan kita percaya project ini bukan sekedar untuk mengisi kegiatan gereja kita, tapi kita percaya dengan movie ini kita bisa memenangkan banyak jiwa untuk Tuhan. Amin. So mari kita berdiri dan kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan boleh berikan tepuk tangan untuk semua yang melayani. Satu informasi tambahan mungkin juga mengingatkan pada semua parents, untuk semua parents yang memiliki anak di usia vlog sejak minggu lalu akan pindah jam ibadahnya sama seperti jam ibadah kita yang kedua. Jadi ibadah vlog itu juga mulai 1.30 sama seperti ibadah kita yang kedua. So hopefully para parents juga sudah menerima informasi ini dan kita punya kerinduan untuk bisa melayani setiap anak-anak Bapak Ibu di usia vlog, dan tentunya kita sangat percaya setiap kali mereka datang beribadah mereka juga memiliki dan mengalami Tuhan, dan kita bisa melihat bahwa mereka juga bertumbuh semakin dewasa. Their spiritual journey juga semakin bertumbuh, dan itu tentunya karena setiap parents setia membawa setiap anaknya, bukan hanya di vlog tapi juga di kids ministry. So thank you parents. Dan kalau Bapak Ibu mungkin perlu informasi lebih lanjut, Bapak Ibu baru pertama kali hadir, Bapak Ibu baru mengundang teman Bapak Ibu, please jangan cepat-cepat pulang, tapi connect with us, ada home lounge, dan kita punya kerinduan untuk bisa sapa, mengenal, dan say thank you. Bapak Ibu sudah hadir dan bergabung ibadah FLC pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan. By the way, kalau mungkin Anda ada waktu, Anda hadir lagi yang ibadah sore, karena salah satu worshipers yang di G-Fest itu tadi akan nyanyi di sini malam ini, ibadah yang jam 4 sore. So international singer, worshiper, dia nggak akan nyanyi full, tapi setahu saya dia akan nyanyi beberapa lagu di sini. Jadi saya undang lagi kalau mungkin Anda makan siang di PIM, Anda ikut Jakarta Fashion Week. Nah, banyak-banyak juga ibadah. Jadi jam 4 ibadah lagi di sini, sebentar doang sampai setengah 6, baru pada pulang dah. Jadi sebelum pemanasan Januari, jadi kalau Anda mau melihat, Anda datang jam 4. Dan kita akan sama-sama menikmati berkat Tuhan. So sekali lagi makasih, pulanglah dengan bahagia, arahkanlah hatimu, angkat kedua belah tanganmu, terimalah berkat Tuhan, berkat kasih, rahmat, anugerah, damai, sejahtera, sukacitanya Tuhan tuh turun melimpah, memenuhi setiap bagian ruangan di hidupmu. Tidak ada yang Tuhan tinggalkan. Dia bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan, dia terlibat di setiap area hidupmu. Dan semuanya dilakukan di dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus, mulai dari siang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah terima berkat, diberkati dan siap menjadi berkat. Sama-sama yuk semua katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ambil waktu sejenak bersyukur dan jangan lupa berfellowship.